Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 6 semuanya? Jumpa lagi dengan Miss Eta. Hari ini kita akan belajar IPA, tema 1, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangan makhluk hidup kita bagi menjadi 3. Di sini ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia tentunya berkembang biak dengan cara generatif. Untuk hewan dibagi menjadi 2 perkembangbiakannya, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif yaitu dengan peleburan sel kelamin. Untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu dengan membelah diri, spora, dan tunas. Sedangkan pada tumbuhan, proses perkembangbiakannya melalui vegetatif dan generatif. Vegetatif ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu dilakukan dengan penyerbukan. Mari kita bahas satu persatu. Subtema 1, perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif adalah munculnya bunga. Amati gambar bagian bunga berikut. Nah, ini adalah contoh bunga lengkap, di mana bunga ini terdapat bagian-bagiannya yaitu mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji. Nah, yang penting dalam bunga ini untuk terjadinya perkembangbiakan generatif adanya kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Ini adalah tempat proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, yaitu sel kelamin betina atau sel telur. Yang kelima, hasil dari pembuahan yang terbentuk dinamakan zigot. 6. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Berikut adalah proses perkembangbiakan generatif. Perhatikan, sini ada tumbuhan dewasa, ada serbuk sari, kemudian jatuh di kepala putik, lalu di sini terbentuk pembuahan, ada bulu serbuk di sini. Pembuahan yang terbentuk dinamakan zigot. Kemudian dalam zigot ini terbentuk lembaga. Ini lembaganya ya. Kemudian dari lembaga ini akan terbentuk biji di dalam buah, kemudian ada daging buah. Di sini bijinya berkembang, kemudian bijinya akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tumbuhan muda, dan akhirnya menjadi tumbuhan dewasa, dan seterusnya.
Macam-macam penyerbukan. Jadi penyerbukan ini ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ya, baik kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Contoh penyerbukan sendiri terjadi pada mangga, jambu, dan rambutan. Ya, ini jadi tepung sarinya atau serbuk sarinya jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi hanya terjadi di satu bunga. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga dalam satu tumbuhan. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga tersebut masih terletak dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh penyerbukan tetangga terjadi pada mawar merah, mawar putih, padi, dan jagung. Ini masih dalam satu tumbuhan atau tanaman, tapi beda tangkai ya. Ini ada 2 bunga. Nah, ini terjadi penyerbukannya, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik di bunga dari tangkai yang berbeda tapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga tetapi berbeda tumbuhan yang masih satu jenis. Artinya, serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih pada jenis yang sama. Contoh penyerbukan silang terjadi pada melinjo, kamboja, dan pinus. Jadi kalau penyerbukan silang ini terjadinya pada 2 tumbuhan, pada 2 tanaman, tetapi di sini masih dalam satu jenis yang sama. Ya, jadi serbuk sarinya jatuh ke kepala putik pada tumbuhan yang berbeda tapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga yang berbeda varietasnya. Artinya, serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi berbeda varietasnya. Penyerbukan ini bisa menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh penyerbukan bastar terjadi pada mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu putih dengan jambu isi merah ya. Jadi ini kalau penyerbukan bastar itu adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan yang berbeda varietasnya ya. Jadi tumbuhan yang berbeda, tumbuhan lain ada 2 tumbuhan berbeda varietasnya. Itu namanya penyerbukan bastar. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan tersebut terjadi tanpa peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Perkembangbiakan ini terbagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa ada campur tangan manusia. Berikut merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang terendam di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Nah, ini jadi kentang nih contoh gambarnya ya, merupakan umbi batang. Ini ada cadangan makanan di akarnya ya, nih sih seperti akar gini. Kemudian yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis dan tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, ini adalah contoh irisan dari bawang merah, terlihat berlapis-lapis. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah singkong,
wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Nah, ini contohnya gambarnya adalah wortel ya. Ini akarnya nih. Jadi akar yang membesar disebut dengan umbi akar. Yang keempat, akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Ini contoh rempah rimpang ya. Nah, ini jadi sebenarnya ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Kemudian yang kelima adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Batang tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon adalah stroberi dan rumput teki. Nih, jadi gambarnya stolon, ini batangnya menjalar di atas tanah, kemudian nanti dari batang ini keluar akar lagi, kemudian ada tumbuhan baru ke atasnya, gitu ya. Selanjutnya, vegetatif alami, yang keenam adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh pada tanaman induknya. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Nah, ini jadi ada gambar pohon pisang, kemudian ini ada anaknya namanya tunas. Contohnya selain pohon pisang adalah bambu dan juga pohon tebu. Yang ketujuh, tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh di bagian tepi daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Ya, ini contoh gambarnya. Jadi di ujung-ujung dari daun cocor bebek, ini ada tunas-tunas yang tumbuh. Dari masing-masing tunas ini akan bakal menjadi satu satuan tanaman baru. Jadi dari satu daun aja tuh akan jadi banyak tumbuhan baru gitu ya. Yang kedelapan adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contoh tanaman spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Nah, ini adalah contoh tumbuhan lumut dan ini adalah contoh tumbuhan paku. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin dengan campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah yang pertama mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengerat batang pohon, kemudian diikat dengan menggunakan tanah dan sabut kelapa. Contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu jambu, mangga, belimbing, dan jeruk. Yang kedua, stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tertentu dari pohon. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stek yaitu mawar dan singkong. Yang ketiga, menempel atau okulasi. Menempel merupakan cara perkembangbiakan dengan menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menempel adalah jeruk, durian, dan rambutan. Nah, ini adalah gambar cara mencangkok tanaman ya. Kemudian selanjutnya cara melakukan okulasi pada tanaman. Yang ini adalah cara melakukan stek pada tanaman. 4. Merunduk. Merunduk merupakan cara perkembangbiakan membengkokkan batang atau ranting dan memendamnya di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan merunduk antara lain apel dan bougainville. Nih, jadi ini batangnya diletakkan di dalam tanah, diletakkan di atas tanah kemudian ditimbun. Nanti ini akan terbentuk tanaman baru. Yang kelima adalah menyambung. Menyambung merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menyambungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menyambung adalah jeruk, durian, dan rambutan. Nah, ini jadi ada dua tanaman berasal dari dua tanaman gitu ya. Yang bawah ini diambil dari tanaman yang tua, yang sudah tua. Jadi nanti dia akan lebih cepat berbuah. Kemudian dimasukkan bagian atasnya, bagian pucuknya ini adalah tanaman dengan varietas unggul. Jadi nanti akan dihasilkan jenis tanaman varietas unggul yang cepat berbuah gitu karena di bawahnya ada tanaman tua. Ini adalah cara melakukan menyambung pada tanaman.
Kita akan masuk ke subtema 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan generatif hewan melibatkan induk jantan dan betina. Pada perkembangbiakan generatif dihasilkan embrio atau calon anak. Embrio pada hewan ovipar berkembang dalam telur yang dilindungi cangkang keras. Pada unggas, telur akan dierami oleh induk betina. Ini adalah telur, kemudian ada putih telur dan kuning telur. Jadi di sini putih telur nih akan membentuk embrio, kemudian di sini kuning telurnya nih dia yang bertindak sebagai pemberi makan pada embrio. Ini contohnya embrio burung ya. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri, yaitu tidak memiliki daun telinga, mengerami telurnya hingga menetas, embrio atau calon individu tumbuh dan berkembang di dalam telur. Contoh hewan ovipar yaitu buaya, ayam, kura-kura, bebek. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Pada hewan vivipar, embrio berkembang dalam rahim induk betina. Anak hewan yang dikeluarkan dari tubuh induk betina dengan cara dilahirkan. Hewan melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga, tubuh ditutupi rambut, embrio tumbuh dan berkembang dalam rahim induk betina. Contoh hewan vivipar yaitu sapi, paus, kucing, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian bisa mencirikan hewan yang memiliki daun telinga. Itu adalah hewan yang vivipar. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri khusus. Contoh hewan ovovivipar yaitu hiu macan, ikan pari, platypus. Ya, jadi pada hiu betina akan menyimpan telurnya hingga menetas dalam tubuh. Terkadang terjadi kanibalisme. Telur hiu yang pertama menetas akan memakan telur lain yang belum menetas. Dengan begitu, anak hiu terkuatlah yang akan dilahirkan keluar oleh tubuh induknya. Ini adalah gambar hiu macan ya. Di sini ada kuda laut. Kuda laut adalah hewan ovovivipar yang unik. Setelah pembuahan sel telur betina, betina akan memindahkan sel telur yang dibuahi ke dalam tubuh jantan. Jantan kemudian menyimpan telur-telur tersebut dalam kantungnya hingga menetas. Setelah telur-telurnya menetas, jantan akan mengeluarkan anak-anak kuda laut dari kantongnya. Ini membuat kuda laut jantan terlihat seperti melahirkan anak. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif hewan tidak melibatkan induk jantan dan betina. Ada 2 jenis perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu bertunas dan fragmentasi. Yang pertama adalah bertunas. Pertunasan adalah individu baru yang tumbuh keluar dari individu yang sudah ada. Contoh hewannya adalah anemon laut. Nah, ini namanya anemon laut ya. Nah, prosesnya seperti ini. Contohnya adalah hidra. Hidra berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut akan lepas dari tubuh induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Jadi ini adalah hidra, kemudian ini hidra ada cabangnya. Cabangnya kemudian lepas sendiri. Nah, ini kemudian menempel lagi di dasar laut gitu ya. Yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah pematahan tubuh menjadi beberapa bagian, kemudian diikuti dengan pertumbuhan kembali bagian tubuh yang hilang atau regenerasi, sehingga dihasilkan individu yang lengkap kembali. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi yaitu cacing pipih atau planaria dan bintang laut. Nah, di sini adalah fragmentation in planaria, jadi planarianya ini terbelah menjadi 3, dia jadi terbelah sendiri ya. Nah, dari masing-masing belahannya ini membentuk kembali planaria utuh. Jadi ini bukannya dipotong tapi memang membelah sendiri, terpotong-potong gitu dia melakukan patahan. Nah, dari satu tubuh cacing planaria ini menjadi 3 cacing planaria baru.
Begitu juga dengan ini bintang laut. Jadi bintang laut ini membelah nih jadi terpotong nih ya, yang 2 bagian dan 3 bagian. Kemudian dari masing-masing potongan itu membentuk regenerasi. Jadi ada tumbuh lagi bagian-bagian yang hilang itu menjadi bagian yang utuh. Jadi di sini terbentuk jadi 2 individu dari bintang laut. Begitu ya. Subtema 3, pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar tidak punah, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Hewan dan tumbuhan juga berperan penting dalam ekosistem, sehingga dengan melestarikan hewan dan tumbuhan, ekosistem akan tetap lestari. Hal-hal yang perlu dilakukan agar hewan dan tumbuhan tetap lestari antara lain, yaitu 1, melindungi tempat hidup hewan dan tumbuhan, 2, membangun penangkaran hewan, 3, mengembangbiakan tumbuhan, 4, melarang pemburuan dan kepemilikan satwa-satwa yang dilindungi. Apa yang dilakukan untuk melakukan pelestarian hewan? Ya, berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepaskan ke alam bebas agar dapat hidup secara alamiah. Yang ketiga, tidak melakukan pemburuan liar dan tidak melakukan jual beli hewan langka. Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Contoh beberapa hewan yang terancam punah, yaitu ada anoa, kakak tua jambul kuning, rusa bawean, gajah Sumatera, harimau Sumatera, orang hutan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelestarian tumbuhan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan adalah yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya secara vegetatif alami atau buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Jadi, yang boleh ditebang adalah pohon yang sudah tua, gitu ya. Yang keempat, melakukan penghijauan atau menanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ. Yang keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Berikut beberapa tumbuhan langka yang ada di Indonesia, yaitu Rafflesia arnoldi. Ya, ini adalah tumbuhannya, ini bunga bangkai atau yang dikenal, ini biasa ada di hutan. Dia terbentuk dari ada bekas tumbuhan yang udah tua gitu, kemudian ini dia tumbuh sendiri seperti ini, bunganya aja nih besar sekali. Kemudian kantong semar, kantong semar ini dia tumbuhan pemakan serangga, ya biasanya serangga ini nanti dia menarik perhatian serangga, kemudian serangganya masuk dan dihisap zat-zat nitrogennya yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu. Kemudian nanti biasanya hewannya yang udah masuk ke sini jadi mati. Contoh selanjutnya lagi ada cendana, meranti, bunga bangkai atau Rafflesia ya. Oke, apa sih pelestarian ex situ dan in situ ya? Jadi, pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara in situ dan ex situ. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara in situ dilakukan di habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Sementara, pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ dilakukan di luar habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Hal tersebut dilakukan melalui upaya penangkaran, rehabilitasi, atau pengembangbiakan. Contohnya adalah kebun binatang, kebun botani, taman safari, dan penangkaran. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita di tema 1 IPA. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.